Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Simpermata, kelas 11 keperawatan, dan saya sendiri sekolah di SMK Kesehatan Tridharma. Adapun kehadiran saya di sini yaitu ingin menjelaskan tentang pentingnya berperilaku jujur di setiap waktu. Nah, akhir-akhir ini seluruh siswa-siswi dituntut untuk belajar berbasis online dikarenakan dampak negatif dari virus COVID-19. Tetapi, sebagian dari siswa-siswi ini malah membuat keadaan ini menjadi kesempatan baginya. Contohnya seperti ini. Ada seorang guru yang memberikan tugas kepada siswa, dan siswa tersebut mengakui bahwa dia telah melakukan ataupun telah mengerjakan tugas yang diberikan, melainkan yang kenyataannya dia belum mengerjakan sama sekali. Nah, itu adalah salah satu perbuatan berbohong atau dusta. Apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan kejujuran? Nah, pasti saja teman-teman sudah mengetahui dan pasti akan menjawab kejujuran yaitu tidak berbohong. Nah, itu benar. Tetapi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang pengertian jujur. Jujur sendiri yaitu mengatakan yang sebenarnya dan berbuat yang semestinya dan jauh dari kata berbohong. Jujur sendiri juga memiliki lawan kata yaitu dusta. Dusta yang dimaksud di sini yaitu mengatakan ataupun berbuat yang tidak sesuai dengan realita ataupun fakta yang benar-benar terjadi. Saya rasa tidak hanya di agama Islam, tetapi di semua agama diajarkan umatnya ataupun mengajak umatnya supaya berbuat jujur, baik kepada orang tua, guru, teman, kakak, adik, ataupun kerabat-kerabat dekat lainnya. Jujur juga memiliki macam-macamnya. Yang pertama yaitu jujur dalam mengucapkan. Maksudnya di sini, kita harus mengucapkan ataupun memberikan informasi yang sesuai dengan realita. Contohnya, banyak orang yang tidak jujur dalam mengucapkan, terutama bagi siswa-siswi pada masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti ini. Apabila seorang guru memberikan tugas kepada siswa, tetapi siswa tersebut tidak mengerjakannya, siswa tersebut harus menjelaskan dan memberitahu mengapa siswa tersebut tidak mengerjakan dengan sesuai fakta ataupun realita. Sehingga perasaan bersalah pun tidak akan dihinggapi olehnya. Nah, yang kedua yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan pekerjaan sesuai dengan diridhoi Allah. Nah, yang terakhir yaitu jujur dalam niat dan kehendak. Contohnya seperti ini. Jujur dalam niat dan kehendak. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu. Baik itu dari pemerintah, dari orang yang mampu, untuk disumbangkan kepada orang yang tidak mampu. Tetapi 2 dari 10 orang-orang yang menyumbangkan tadi memberikan sumbangannya itu tidak karena Allah atau tidak ikhlas dengan tujuan supaya namanya akan banyak dikenal oleh orang lain atau yang disebut dengan pansos atau panjat sosial. Itu adalah perbuatan yang pura-pura jujur. Nah, pura-pura jujur ini berbeda dengan jujur. Jujur yaitu ikhlas dari dalam hati, sedangkan pura-pura jujur yaitu tidak ikhlas dalam hati. Nah, apabila kita melakukan dusta, maka kita akan mendapatkan kerugian. Yang pertama yaitu tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua yaitu dijauhi dari orang lain. Yang ketiga selalu mendapatkan perasaan merasa bersalah terhadap orang yang kita bohongi. Nah, contohnya kita membohongi guru ketika kita mengatakan bahwa kita sudah selesai tugas, melainkan belum. Maka pada saat kita bertemu dengan guru tersebut, kita merasa takut ataupun merasa kita itu akan ketahuan tentang kebohongan kita tadi. Maka cepat-cepatlah untuk teman-teman sekalian untuk meminta maaf kepada guru yang telah kita bohongi. Nah, dalam kerugian apabila kita membuat kebohongan, maka kita juga akan mendapat keuntungan apabila kita membuat kejujuran. Yang pertamanya itu mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Contohnya seperti ini. Apabila kita berbuat jujur,
maka segala angan-angan ataupun segala apa yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selamat dari ajab dan bahaya. Selamat dari ajab dan bahaya, contohnya apa yang kamu tanam, maka itu yang akan kamu tuai. Maka apabila kamu jujur kepada orang lain, maka kamu tidak akan mendapatkan kebohongan dari orang lain juga. Yang ketiga, dijamin masuk surga. Yang keempat, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, disenangi dan dihormati oleh orang lain. Apabila teman-teman sekalian berbuat jujur, maka harga diri teman akan semakin naik dan teman-teman akan lebih dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar teman-teman dan akan disenangi lagi. Yang ketujuh, terhindar dari perasaan merasa bersalah. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, apabila kita berbuat bohong, maka di batin kita akan mendapatkan perasaan yang merasa bersalah. Tetapi apabila kita berbuat kejujuran, maka kita akan terhindar dari perasaan bersalah tersebut. Yang ke-8 yaitu mendapatkan teman yang banyak. Nah, siapa sih yang tidak suka temannya jujur? Tentu saja semua orang pasti menyukai teman yang jujur. Maka dari itu, apabila kita berbuat jujur, maka kita juga akan mendapatkan teman yang banyak. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kum ma'asyidikin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kehendakilah orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Maka dari surat tersebut kita dapat mendapatkan penerangan bahwa apabila kita berbuat jujur ataupun berbuat benar, maka kita akan diberikan ataupun dijamin supaya masuk surganya Allah. Nah, sekianlah penjelasan mengenai jujur. Semoga teman-teman dapat mengamalkan dan mengikutinya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.